Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Aldivian. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya supaya kita bisa dihantui oleh Hutao. Dan ini adalah video spesial untuk 30 subscriber. Yeay. Jadi di subscriber yang ke-30 ini saya akan membahas tentang sesuatu yang lebih detail atau lebih deep tentang manfaat menikah dengan karakter anime begitu ya, untuk karakter fiksi gitu kan. Ya itu tetap akan kita bahas gitu, tetapi sekarang kita ingin membahas sesuatu yang agak lebih detail gitu ya. Dan di video kali ini adalah cara untuk dihantui dalam tanda kutip beneran oleh Hutao gitu. Jadi kalau misalkan kalian ini dianggap gila karena seringkali menghayalkan Hutao, maka dengan cara seperti ini kalian akan benar-benar menjadi gila beneran gitu, karena ya kalian memang dihantui oleh sosok yang sebenarnya tidak bisa dilihat oleh orang lain, tetapi hanya kalian saja. Tapi kalau memang kalian ini sangat suka sekali dengan karakter Hutao, kalian sangat mencintainya gitu, maka cara ini bisa dipakai. Ingat ya, dihantui. Jadi beda dengan video saya yang ini, yang Kiana ini. Kan di video itu kan saya mengatakan untuk mencintai, ya kan? Artinya apa? Artinya itu untuk menumbuhkan rasa suka kalian kepada Kiana. Sedangkan kalau di sini, ya kalian hanya merasa dihantui saja gitu kan. Tidak ada perasaan yang apa gitu, yang istimewa gitu dengan karakter yang satu ini, begitu. Jadi langsung aja kita mulai. Inilah dia cara cepat dan singkat untuk dihantui sama Hutao. Yuk kita mulai videonya. Caranya itu sebenarnya cukup sederhana, tetapi untuk menguasainya ini membutuhkan latihan dan nggak bisa instan juga begitu ya. Jadi caranya ini cukup sederhana, yaitu dengan menggunakan alam bawah sadar kita. Kan kalau misalkan orang dihipnotis gitu kan, kalian mungkin pernah nonton gitu ya, master hipnotis atau orang-orang yang dihipnotis begitu, pasti kan si penghipnotisnya ini seringkali mengatakan tentang alam bawah sadar. Nah, apa itu alam bawah sadar? Alam bawah sadar itu adalah alam yang kita tidak sadari begitu. Jadi sebagai contoh gitu ya, sebagai contoh, ketika teman-teman semuanya ini terpeleset begitu, kenapa tiba-tiba kadang-kadang kakinya ini menjadi kaku gitu, atau keseimbangan badannya tiba-tiba saja berubah menjadi dalam posisi untuk menahan berat badan kalian. Jadi kaki itu tiba-tiba saja sudah berada dalam posisi yang tepat gitu ya, untuk menahan berat badan kalian. Kalaupun kalian jatuh, itu pun beberapa bagian tubuh itu menyesuaikan diri dengan jatuhnya sehingga tidak terjadi cedera yang parah. Kan jarang sekali ya, saya tidak mengatakan tidak ada, tetapi jarang sekali ada orang yang masih muda gitu kemudian dia terpeleset dan tangannya patah gitu. Kenapa? Karena itu sistem sensoriknya masih berjalan dengan kuat gitu, dengan baik. Nah itu yang disebut alam bawah sadar. Jadi kita tidak tahu mengapa kita melakukan itu, tetapi pada kenyataannya bahwa itu menyelamatkan kita, bahwa kita melakukannya. Atau satu lagi deh yang ini sering kali salah persepsikan, itu adalah bernafas gitu. Terkadang kita ini bernafas tanpa sepengetahuan kita gitu kan, dan kita tidak berpikir kalau kita bernafas, tetapi sebenarnya kita bisa menghentikan nafas itu. Nah, jadi ketika kita bernafas itu adalah alam bawah sadar yang bergerak.
Sedangkan ketika kita sengaja menghentikan nafas itu, nah itu adalah alam sadar. Jadi contohnya seperti itu ya. Ini mirip-mirip dengan cara yang akan kita lakukan sekarang ini, yaitu dengan menggunakan atau memanfaatkan alam bawah sadar. Gitu, caranya cukup simpel gitu. Jadi kalian cukup duduk terdiam begitu, atau pejamkan mata gitu, atau dalam kondisi yang paling rileks gitu ya. Nah, kemudian kalian visualisasikan atau kalian bayangkan si hutaunya ini begitu ya, lengkap pokoknya ya, dari atas sampai bawah, dan itu kalian visualisasikan dalam bentuk 3D, 3 dimensi gitu. Jadi biar ada bentuknya gitu, jangan dibayangkan 2D. Kalau 2D itu kan dia gepeng gitu ya, tipis itu. Jadi kalau 3D itu seperti yang ada di dalam gamenya gitu, tetapi kalau 2D itu seperti dia digambar di atas kertas, jadi tipis sekali. Nah, itu kalian sudah membayangkan itu. Oke, bayangkan kemudian dia berada di depan kalian begitu ya. Bayangkan dia ada di depan kalian, tetapi kalian tidak bisa menyentuhnya, kan dia hantu. Itu jadi menghantui hidup kalian. Kalian lakukan itu terus-menerus sekuat kalian. Ya, jadi kalian sudah duduk diam, mata terpejam dan membayangkan ia ada di depan kalian. Nah, sekarang lakukan itu terus. Jadi kalian selama mungkin untuk melakukan hal tersebut. Kalau kalian sudah nggak kuat atau sudah merasa pusing, hentikan. Itu oke. Jadi hentikan, kemudian kalian lanjut lagi. Setelah lanjut lagi, nah lalu coba lakukan hal yang sama. Visualisasikan si hutau ini berada di depan kalian, dan selamat mencoba, selamat latihan. Ya, walau bagaimanapun, kalian ini tetap tidak bisa untuk dihantui oleh hutau ini dengan cara yang cepat. Seperti yang saya bilang tadi kan, yaitu adalah kalian butuh latihan untuk bisa menghadirkan hutau ke dalam rumah kalian atau ke dalam pikiran bawah sadar kalian. Sehingga bagaimanapun juga nantinya hutau ini akan bisa menjadi hantu di dunia nyata bagi kalian. Dan kalau banyak orang yang menggunakan teknik ini, saya pikir hutau akan benar-benar menjadi hantu di masa depan. Begitu ya. Lalu bagaimana caranya kalau misalkan kalian sudah berhasil, kemudian ingin berhenti? Nah, caranya adalah dengan kalian melakukan sebaliknya. Jadi kalian tetap tenang begitu ya, pikirannya dikosongkan. Sederhana itu. Jadi kan kalau tadi itu ya, kalian duduk diam, mata terpejam, tetapi pikiran kalian membayangkan hutau, memvisualisasikan hutau. Nah, kalau kalian ingin tenang atau ingin membuang si hutau ini dari pikiran kalian, maka yang perlu kalian lakukan adalah mengosongkannya. Jadi kosongkan aja pikiran kalian gitu, maka si hutaunya ini dia lama kelamaan dia akan menghilang dari pemikiran kalian. Kan seperti itu, ya kan? Jadi ini cukup sederhana sekali, mudah untuk dipahami, tetapi sulit untuk dipraktekkan karena memang butuh latihan dan juga konsistensi dari kalian, ya. Jadi ya saya harap videonya bermanfaat, dan ya benar saja kan tidak ada doa-doa apapun begitu ya. Seperti di video saya yang ini gitu, yang Kiana ini kan membutuhkan doa dari cara Islam begitu. Jadi tidak bisa dilakukan oleh semua agama atau tidak bisa dilakukan oleh semua orang. Kalau yang ini sih saya harap bisa dilakukan oleh semua orang dan semua golongan. Jadi ya itu saja ya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.